Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 atas nama Ardila Nur Puspasari dan saya sendiri Ayu Lestari. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Transliterasi Arab Latin. Artian transliterasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya. Transliterasi Arab Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Ada pula pendapat penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain untuk mengetahui sastra Melayu klasik lebih mendalam. Perlu dilakukan dari tulisan Arab Melayu ke dalam tulisan Latin. Jadi, transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf lainnya. Misalnya alih aksara dari aksara Jawa ke huruf Latin, dari aksara Arab ke huruf lain. Prinsip-prinsip pembakuan. Prinsip pembakuan pedoman transliterasi Arab Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut. Pertama, sejalan dengan ejaan yang disempurnakan. Kedua, huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik dengan dasar satu fonem, satu lambang. Ketiga, pedoman transliterasi ini diperuntukkan untuk masyarakat umum. Materi selanjutnya yaitu pedoman transliterasi. Hal-hal yang dirumuskan secara konkret dalam pedoman transliterasi Arab Latin meliputi yang pertama yaitu konsonan, yang kedua vokal, yang ketiga madah, yang keempat tamabuton, yang kelima syaddah, yang keenam kata sandang, yang ketujuh hamzah, kedelapan penulisan kata, dan yang terakhir huruf kafital. Konsonan itu adalah daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi yang di dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut. Sebagai contoh, huruf Arab alif, huruf Latin, dan nama. Hamzah alif yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda mati. Yang kedua, vokal. Vokal adalah seperti vokal Arab, vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal adalah yang dilambangkan dengan berupa tanda atau harokat. Selanjutnya, vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan seperti gabungan antara harokat dan huruf. Transliterasi merupakan gabungan huruf. Contoh dari vokal tunggal yaitu kasara dan ja'ala. Contoh dari vokal rangkap yaitu fathah bertemu ya tanpa dua titik yang dimatikan dituliskan ain. Contoh kaifa atau fathah bertemu waw mati dituliskan waw. Contoh haula. Kemudian madah adalah kata vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harokat atau huruf. Kemudian tamarbuton ialah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dhammah. Transliterasinya adalah to. Sedangkan tamarbuton yang mati atau terdapat harakat sukun
transliterasinya adalah H. Selanjutnya syadah adalah syadah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dan transliterasi ini dilambangkan dengan perubahan huruf atau konsonan ganda yang diberikan tanda tasydid. Sebagai contoh, Rabbana. Kemudian kata sandang adalah transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama kata sandang diikuti huruf syamsiyah, dan yang kedua itu kata sandang diikuti huruf qamariyah. Hamzah ini adalah aturan transliterasi menjadi apostrof, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Sebagai contoh, ta'muruna. Contoh yang lain, an-nau'u. Kemudian yang ke-8, penulis kata. Penulis kata pada dasarnya setiap kata, baik fiil atau isim maupun huruf yang ditulis terpisah bagi kata tertentu dan yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Sebagai contoh, ar-razi fa'ilna khoralahum wallahu wanna. Kemudian yang terakhir yaitu huruf kapital. Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenalkan, namun di dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Menggunakan huruf kapital sesuai dengan EYD. Di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Sebagai contoh, Al-Bukhari atau Al-Bahaki. Cukup sekian penyampaian materi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.